Ada kalanya seseorang yang penasaran dengan nasib atau aura orang lain, membawa sebuah foto ke hadapan seorang dukun tua yang dikenal memiliki mata batin tajam. Tapi kali ini berbeda. Begitu sang dukun melihat foto itu, dia terdiam lama. Bukan karena takut, melainkan karena kagum, seolah sedang menyaksikan sesuatu yang langka, bahkan suci. Cahaya dalam foto itu bukan sembarang cahaya. Ada getaran yang menembus ruang batin sang dukun, membuatnya sadar bahwa orang dalam gambar itu tidak biasa. Pembacaan ini bersifat timeless dan merupakan general reading. Artinya, energi yang terbaca bisa mewakili siapapun yang sedang tertarik atau merasa terhubung dengan video ini. Jika kamu merasa kalimat-kalimat dalam pembacaan ini menyentuh atau seakan berbicara langsung padamu, mungkin memang ada bagian dari energimu yang sedang ingin dikenali. Tidak semua pesan harus kamu ambil secara harfiah, cukup rasakan mana yang menggema di dalam hati, dan lepaskan sisanya. Dan sekarang, aku sedang mengocok kartu membiarkan energi dari kisah ini membimbing tangan dan pilihan kartuku. Kita lihat apa yang sebenarnya dilihat sang dukun dalam tatapan pertamanya. Kartu pertama, The Tower. Ada seseorang yang diam-diam membawa fotomu ke seorang dukun tua. Begitu sang dukun memandang foto itu, tangannya gemetar. Aura orang ini, luar biasa, bisiknya. Matanya yang tajam langsung menangkap guncangan besar dalam hidupmu. Tapi yang paling menggetarkan batinnya adalah caramu tetap berdiri saat segalanya runtuh di sekitarmu. Ia tahu, tak banyak manusia yang bisa tetap tegar ketika fondasi hidupnya diguncang ketika kenyamanan yang dibangun selama bertahun-tahun tiba-tiba hancur. Kamu, dalam diam, sedang menghadapi badai yang mampu meluluh lantakkan siapa saja, tapi entah bagaimana kamu tetap memilih untuk bernapas meski dengan dada yang sesak. Dukun itu menjelaskan pada si pembawa foto bahwa hidupmu sedang berada di ambang perubahan yang tidak bisa ditolak. Mungkin itu tentang cinta yang tak lagi bisa dipertahankan, pekerjaan yang runtuh tanpa aba-aba, atau keyakinan yang tiba-tiba dipertanyakan. Tapi dalam kepedihan yang terlihat dari sorot matamu, ada cahaya samar yang menyala. Biasanya orang-orang akan menyerah saat sampai di titik ini, kata sang dukun. Tapi dia seperti bunga liar yang tumbuh di antara reruntuhan, tetap mekar meski tanahnya tandus. Ia tahu luka-luka itu belum sembuh, tapi justru dari luka itulah cahaya jiwamu terpancar lebih terang. Si pembawa foto terdiam, mencoba memahami pesan yang baru saja diucapkan. Namun sang dukun melanjutkan dengan mata yang tak lepas dari foto itu. Sampaikan padanya, kehancuran ini bukan kutukan. Ini adalah pembersihan. Segala yang rapuh sedang diruntuhkan agar fondasi sejati bisa dibangun. Ia mengatakan bahwa semesta tak akan membiarkanmu terpuruk sia-sia. Dukun itu bahkan tak merapal mantra apapun. Ia hanya duduk diam, memejamkan mata, dan menyadari bahwa kekuatanmu sudah bekerja lebih dulu. Tak terlihat tapi menggema kuat menandakan awal dari kelahiran kembali. Kadang, saat kartu belum terbuka, justru itulah saat-saat semesta sedang menatapmu paling dalam diam yang sakral. Tarik napas dan bayangkan siapa dia yang membawa fotomu itu. Apa getar hatinya? Mari kita lanjut. Kartu kedua, Five of Swords. Dukun itu memejamkan mata lebih lama kali ini, seolah masuk ke dalam pusaran energimu. Tiba-tiba tubuhnya kaku, matanya terbuka pelan dengan sorot tajam. Orang ini sedang menghadapi pertarungan yang tak kasat mata, gumamnya pelan. Si pembawa foto sedikit terkejut, namun tak sempat bertanya karena sang dukun sudah seperti membaca lembaran takdir yang terbuka lebar di hadapannya. Ia melihat ada yang mencoba menjatuhkanmu, entah dengan kata, niat, atau perbuatan licik yang tak disangka. Namun yang mengejutkan bukanlah keberadaan musuh itu, melainkan sikapmu yang tampak tenang, seolah kamu tak menyadari apapun, padahal sebenarnya kamu melihat semuanya dari kejauhan. Yang membuat dukun itu mengangguk penuh penghormatan adalah kecerdikanmu dalam menahan diri. Dia tidak melawan secara langsung, tapi sedang mempersiapkan langkah berikutnya. Ujarnya sambil mengetuk-tukkan jari di meja. Dalam diam, kamu sedang menyusun langkah catur. Musuh mengira kamu lemah, tapi sesungguhnya kamu sedang menunggu waktu yang tepat, tempat yang strategis, dan kelemahan dari pihak lawan. Si pembawa foto sempat merasa iba, mengira kamu sedang kalah, tapi sang dukun tahu kamu sedang berperan, dan peran itu sedang dimainkan dengan sangat ahli. Dia punya kesabaran pemburu, jenis orang yang tak akan melepaskan anak panah sebelum waktunya, bisik sang dukun, nyaris kepada dirinya sendiri. Ia terdiam sejenak, merasakan kembali gelombang halus yang memancar dari fotomu. Orang-orang akan terkejut ketika melihat hasil akhirnya nanti.
Apa yang hari ini tampak seperti kekalahan sebenarnya hanyalah bagian dari skenario besar yang akan mengantar pada kemenangan. Sang dukun tahu kamu bukan hanya sedang bertahan, tapi sedang menulis ulang kisahmu dengan tinta keheningan dan strategi yang tak terbaca. Tarikan kartu berikut ini akan membawamu lebih dalam ke lapisan jiwa yang selama ini kamu sembunyikan. Jangan takut, kebenaran yang datang bukan untuk menyakiti, tapi untuk membangunkan bagian dirimu yang tertidur. Mari kita lihat. Kartu ketiga, Four of Swords. Tiba-tiba sang dukun terdiam lama. Matanya berkaca-kaca, bukan karena takut, tapi karena terharu oleh ketenangan yang begitu dalam yang ia rasakan dari fotomu. Ia menarik napas pelan, seolah mencoba memahami misteri yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Orang ini sedang dalam masa penyepian yang sakral, ujarnya dengan suara bergetar. Si pembawa foto mungkin mengira kamu sedang patah, menyerah, atau kehabisan tenaga untuk berjuang. Tapi bagi sang dukun yang melihat lebih dalam dari sekadar ekspresi wajah, kamu sedang melakukan sesuatu yang sangat langka. Berhenti bukan untuk mundur, melainkan untuk menyentuh inti terdalam dari dirimu sendiri. Aku bisa melihat dia sengaja menjauh dari keramaian, bukan karena lemah, tapi karena sedang berbicara dengan bagian dirinya yang paling dalam, lanjutnya perlahan. Dukun itu menyadari bahwa apa yang kamu lakukan bukan pelarian, tapi perenungan. Bukan kekosongan, tapi keheningan yang penuh makna. Ia melihat kamu sedang menyusun kembali kepingan-kepingan batin yang pernah hancur. Dan dalam proses itu, kamu tak butuh penonton, tak butuh pengakuan, cukup ruang hening yang hanya bisa kamu mengerti. Ada kalanya seseorang yang penasaran dengan